Tuhan yang akan saya bawa di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Adapun isi dari kitab tersebut ialah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya teman-teman, sahabatku sekalian, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur pada saat apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan selama ini tercapai. Namun sebaliknya, dapatkah kita mengucap syukur ketika kita gagal atau ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai? Ya, mungkin sulit bagi kita. Namun kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita harus selalu bersyukur. Mengapa? Karena bersyukur adalah ciri utama bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena hidup adalah pemberian Allah. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang kita dapatkan hanya karena kerja keras kita. Tapi itu semua karena semata-mata karena cinta kasih Tuhan dan besar belas kasihan Tuhan kepada kita. Sehingga ketika kita menerimanya, Tuhan tidak pernah salah. Dan ketika Tuhan telah memberikannya kepada kita, kita wajib untuk mensyukurinya. Kita wajib untuk menggunakannya sebaik mungkin untuk memperlancar pekerjaan Tuhan ke depan. Sahabat-sahabatku sekalian, bersyukur bukan tentang beberapa hal saja. Contohnya, mungkin ketika kita banyak uang, ketika kita memiliki jabatan yang baik di pekerjaan kita, atau kita memiliki keluarga yang nyaman. Bersyukur bukan hanya perihal kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita bersyukur dalam penderitaan yang kita alami. Ujian yang telah Tuhan berikan kepada kita, mampukah kita untuk masih bersyukur? Dapatkah kita menghadapinya dengan bersyukur tanpa harus bersungut-sungut? Karena yang Tuhan inginkan adalah ketika kita menghadapi segala masalah dan ujian, kita datang kepada Tuhan. Bukan malah lari dari Tuhan, bukan malah kita pergi dari Tuhan, tapi sebaliknya Tuhan ingin kita lebih dekat kepadanya. Karena kita terlalu sering memandang kepada apa yang dimiliki manusia lainnya. Oleh sebab itu, ketika kita sering memandang kepada apa yang orang lain miliki, atau apa yang bahkan orang-orang di sekitar kita miliki, percayalah, kita akan mulai timbul rasa iri, tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita akan bahkan mulai benci, ada iri hati dan dengki dari kita akan keluar. Dan itu tidak akan pernah membuat kita bersyukur. Namun, ketika kita melihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, memandang kepada kasih setianya, kita akan terus bersyukur karena tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Dan ketika kita membaca dalam Mazmur 136, di sana berulang-ulang kali diucapkan, bahkan sampai 26 kali, di sana mengatakan bahwasannya Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Jadi, kita meyakini dan menyadari betul bahwa Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Setianya itu kekal selamanya. Percayalah, ketika Tuhan menolongmu hari ini, esok bahkan seterusnya, Dia pasti akan ada selalu. Dia pasti akan terus menolong kita. Jadi, ketika kita diuji, ketika kita masuk dalam pencobaan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Malah sebaliknya, ketika kita diuji, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka semua pencobaan akan terlepaskan. Ketika kita sedang dalam masalah, janganlah kita terlalu fokus terhadap masalah yang kita hadapi. Namun, mari kita coba melihat atau bahkan kita menghitung lebih besar atau lebih banyak manakah ujian yang Tuhan berikan atau penyertaan kasih setianya yang selalu menyertai kita. Saya pikir ketika kita menghitungnya akan lebih banyak kasih setia Tuhan yang menyertai kita daripada ujian-ujian yang diberikan dari Tuhan. Tapi si iblis begitu pintar untuk terus menjauhkan kita dari Tuhan, untuk terus membuat kita
lupa cara bersyukur. Oleh sebab itu, mari ketika kita mengalami pencobaan atau ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita ingini, datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku bersyukur dengan keadaanku saat ini. Mari, mohon, berikan hati yang terus sabar dan mau terus bersyukur. Ucapan syukur adalah bukti iman yang teguh. Peganglah tangan Tuhan dan percayalah Tuhan akan terus bersama-sama dengan engkau. Mungkin ada kala di mana kita tidak menemukan solusi dalam kita menyelesaikan masalah kita. Namun tetaplah percaya kepada Tuhan dan teruslah pegang tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan terus menopang kita, Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya.